Untuk kawan-kawan di rumah, salam dari Mantap. kawan-kawan di rumah, salam dari Mantap. Halo internet, kenalin nama gue Wisnu dan welcome back to my channel Wisnu Sabani. Thank you banget udah mau mampir lagi ke channel gue dan ya seperti biasa kita akan bercerita lagi. Sebenarnya ini sih lanjutan dari video yang sebelumnya yaitu part 2 dari Diary Wisnu yang episode 2 kemarin yang tentang perjalanan di Pulau Sumbawa. Di video kali ini gue akan melanjutkan cerita yang kemarin di mana gue sudah beres berkunjung dari Pulau Kenawa dan akan melanjutkan perjalanan ke air terjun Aikalela dan Puncak Mantar. Nah, di perjalanan menuju air terjun Aikalela ini kita bener-bener buta banget gitu tentang Sumbawa. Yang sebenarnya yang tahu tentang Sumbawa itu si Sanjit karena dia biasa nyupir ngirim sayur ke Bima gitu. Cuma karena kita naik motor, jadi ya udah kita pakai Google Maps saja gitu. Dan tujuan kita nih beda sama jalur yang biasa si Sanjit lalui gitu. Jadi mau nggak mau kita harus pakai Google Maps. Nah, ini tuh perjalanan ke Sumbawa ini bener-bener pure kita nggak punya pengetahuan tentang Sumbawa gitu. Jadi ya udah modal Google Maps saja gitu, modal pengetahuan seadanya aja. Dengan budget yang super minim, 1 juta untuk 4 orang dan dengan trip 3 hari 2 malam. Nah, setelah beres dari rumah bapak si nelayan, kita udah beres ngecas, mandi dan makan. Nggak makan deh, belum makan. Kita cuma mandi dan ngecas. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju air terjun Aikalela. Dan ternyata jarak dari rumah bapak nelayan ke air terjun Aikalela ini lumayan jauh, sekitar sejam sampai berapa ya? Sejam sampai 1,5 jam lah kalau nggak salah ya. Yang kita lanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan kita mampir makan dulu, terus mampir di Alfamart juga buat beli rokok, buat beli minum dan lain-lain. Oke guys, dan sekarang kita lagi istirahat makan dulu karena kita udah nemu warung yang harganya worth it karena budget kita juga pas-pasan. Bukan karena kita nggak punya duit, tapi karena kita pengen belajar survive hidup dengan irit kayak gitu, biar nggak terlalu boros juga. Dan kita udah nemu warung yang worth it dan dia punya juga ramah, kita dibolehin menumpang ngecas dan lain-lain. Sekarang kita makan. Dan sekarang kita lagi istirahat di Alfamart Taliwang. Kita lagi istirahat dulu sebentar, beli perlengkapan yang udah habis kayak gas, air minum, sama cigarette karena Indra dan Sanjit merokok. Dan di sini gila panas banget, 31 derajat men. Tapi dengan budget yang minim kita benar-benar mencari warung makan dan membeli apa yang kita benar-benar perluin dan yang super murah gitu. Karena budgetnya minim banget gitu. Akhirnya kita berangkat, mampir makan kayak yang gue bilang tadi, mampir di Alfamart, terus akhirnya kita sampai di air terjun Aikalela. Sebelum sampai, kita juga sempat kesasar gitu guys sebenarnya karena Google Maps, cok. Kita dibohongin sama Google Maps tuh. Aduh. Kita kesasar tuh sekitar 2 kali muter-muter nggak ketemunya jalan buntu. Kalau nggak jalan buntu kayak ada jalan masuk cuma ditutupin gitu, jadi nggak bisa masuk, ditutupin pakai kayak tanah milik orang gitu, jadi kita nggak bisa masuk karena si Google Maps. Akhirnya kita memutuskan udahlah matiin aja Google Maps nih, gitu doh kesasar 2 kali sama si Google Maps. Akhirnya kita memutuskan nanya ke warga lokal aja. Akhirnya gue nanya ke warga lokal jalan menuju Aikalela itu sebenarnya di mana sih gitu, dan dikasih tahu ternyata kita sudah lewatin gang yang menuju air terjun itu sekitar 3 kali bolak-balik cuy, karena mengikuti si Google Maps. Akhirnya kita ikutin jalan dan gue yang bikin gue sedikit kaget gitu, ternyata Sumbawa itu sepanas itu cuy. Perjalanan kita menuju Aikalela itu melewati sawah-sawah gitu kan. Di sawah-sawah itu tanahnya tuh sampai retak-retak, lu bayangin.
Sumbawa itu sepanas itu gitu. Sampai tanah tuh retak-retak cuy. Gue kayak wah, Sumbawa ini ternyata sepanas ini gitu, sampai tanah di sawah pun retak-retak. Akhirnya kita berangkat hari kedua menuju ke air terjun Eka Lela. Ekspektasi gue ya, yang ada di dalam otak gue waktu itu, fix ini air terjun kayaknya sepi deh, soalnya kan baru beres lebaran. Tapi otak gue nih nggak mikir, kan habis lebaran tuh orang pada berkunjung gitu, pada ke tempat wisata. Gue nggak mikir ke situ, gue cuma mikirnya habis lebaran paling air terjun sepi. Ya udah kita berangkat, set. Dan nyampe parkiran, boom, rame bos. Rame banget. Yang di otak gue sebenarnya yang udah gue rencanakan tuh, kita di sana tuh bikin video, mau foto-foto ala-ala Instagram travel gitu kan, biar keren konten feeds gue dan konten. Halo guys, dan sekarang kita udah sampai di air terjun Eka Lela, dan tadi kita tersesat 2 kali. Kita sampai nanya 3 kalian ke warga. Kita dipakai Google Maps awalnya, tapi kita ditersesatkan oleh Google Maps, nggak tahu gimana ceritanya karena Google Maps-nya nggak akurat, dan akhirnya kita sampai juga di air terjun Eka Lela. Dan dari parkiran kita harus trekking beberapa lama. Oke, semoga trekkingnya nggak jauh-jauh banget, walaupun jauh nggak apa-apa, yang penting worth it dengan air terjunnya. Teman-teman gue, dan kenyataannya berbeda cuy. Sampai parkiran ya rame banget. Sebenarnya kita mutusin kayak nggak asik sih kalau rame gini, mending kita balik aja lah. Tapi kita udah jauh banget loh kalau balik, kata si Anjet waktu itu. Ya udah, ayolah masuk aja lah. Jadi kita masuk, dan perjalanan dari tempat parkir ke air terjunnya itu sekitar 10 menitan. Tiket masuknya nggak ada sih, seingat gue waktu itu cuma sekitar bayar parkir doang, sekitar 2.000 sampai 5.000. Dan kita jalan masuk. Yang di dalam, yang di tempat area air terjunnya itu lebih rame lagi ternyata cuy. Itu lautan manusia cuy. Gue udah sampai situ kayak udah nggak mood mau ngapa-ngapain, anjir, mau moto juga nggak mood, mau bikin video juga nggak mood. Ya udahlah, duduk doang nikmati gitu. Duduk ngerokok sebatang udahlah. Oke guys, dan sekarang kita udah sampai di air terjun Eka Lela. Setelah trekking sekitar 5 menit sampai 7 menit, kita langsung sampai di sini, dan di luar ekspektasi ternyata pengunjungnya rame banget. Kita kira sepi, tapi ternyata rame banget di sini tuh guys. Dan untuk registrasi sendiri nggak ada ya, mungkin hari ini nggak ada atau gimana, cuma parkir nggak ada dan tiket masuk nggak ada untuk hari ini mungkin, atau nggak tahu sih karena nggak ada orang yang mintain tadi. Oke, sekarang kalian harus lihat air terjun ini sekeren apa, dan asiknya mandi di sini seperti apa. Akhirnya kita cuma duduk ngeliatin orang mandi. Kita mau mandi nggak nafsu, cuk, rame orang, ibu-ibu, bapak-bapak, nggak asik lah mandi kayak gitu kan. Jadi ya udah, kita cuma duduk ngerokok, lihat-lihat, cuma kayak jadi ini air terjun Eka Lela gitu. Sebenarnya air terjunnya itu oke banget, kalian bisa lihat sendiri ya, keren banget cuk. Tapi karena ramenya itu loh bikin males banget buat ngapa-ngapain. Ngerokok dulu ya bentar. Akhirnya kita udah habis duduk habis ngerokok, habis ngobrol-ngobrol, ya udah kita putusin untuk cabut. Nah, kita cabut lagi dari air terjun Eka Lela ke Pulau Mantar, ke Puncak Mantar. Dan jarak dari air terjun Eka Lela ke Puncak Mantar ini nggak begitu jauh, cuma sekitar 30 sampai 40 menit. Karena sebelumnya itu kita melewati jalur masuk ke Puncak Mantar ini, jadi kita arahnya balik lagi gitu. Sebelum kita menuju Puncak Mantar, ini ada kisah lucu sedikit ini. Kita lapar kan, jadi kita memutuskan mampir dulu yuk makan. Nah, di tengah perjalanan itu kita ngeliat kayak, kayaknya ini enak nih makan gitu. Nah, udah kita masuk ke restoran itu, dan ternyata pas disuguhin menunya, anjir, mahal-mahal cuy. Bukan mahal sih, sebenarnya standar sih gitu kan. 35.000, 20.000 standar sih. Cuma kan kita mengingat budget yang udah super minim, akhirnya gua itu sengaja ngeliat menu, gue cari yang nggak ada di situ gitu. Akhirnya gue tanya, Pak, ada cumi bakar nggak? Nggak ada. Padahal udah jelas-jelas nggak ada di menunya gitu. Gue cuma pura-pura nanya aja nggak ada. Akhirnya setelah dijawab nggak ada, ya udah Pak, kayaknya kita nggak jadi, soalnya kita cari cumi bakar, lagi pengen makan cumi bakar. Itu padahal embel-embel karena nggak mampu bayar aja. Akhirnya kita cabut dan memutuskan, ya udahlah, nanti kita masak di Puncak Mantar aja. Kita cabut langsung ke Puncak Mantar aja. Akhirnya kita cabut menuju Puncak Mantar.
sebelumnya kan kita nggak pernah ke Puncak Mantar nih, dan yang pernah cuma si Sanjit. Si Sanjit bilang jalannya sih lumayan jelek gitu, nggak bagus nggak jelek. Akhirnya udah dengan bermodalkan motor metik yang tenaganya pas-pasan, udah kita gas aja. Dan motor gua dan motornya si Indra itu nggak kuat nanjak tuh di salah satu tanjakan. Akhirnya kan gue gonceng Silo turun, si Sanjit turun, gue sama Indra naik motor sendiri gitu karena nggak kuat nanjak. Akhirnya kita sampai di Puncak Mantar sekitar jam 2 atau jam 3 sore. Sesampainya kita di Puncak Mantar nih, gue kaget lagi cuy. Ini di sini nih tempat wisata, tempat foto-foto, tempat camping. Terus di sini tempat karaoke, di sininya kuburan. Gue kayak anjir, orang pada karaokean dekat kuburan cuy. Terus gue juga, masa mau ngecamp? Kita ngecamp tuh dekat kuburan banget, gue anjir, lucu juga sih, takut juga, ngeri juga, tapi ya udahlah, udah nyampe di sini mau gimana. Akhirnya nyampe di Puncak Mantar, kita numpang dulu di tempat jualan kayak di kios-kios gitu. Kita numpang dulu di sana bentar, makan nasi bungkus yang harganya cuma sekitar 10 ribuan lah. Makan nasi bungkus, habis itu numpang ngecharge. Kita ngecharge di sana bayar 5.000 kalau nggak salah sampai full. Kita cas kamera, cas HP, terus bayar mandi juga. Kita kan mandi di sana di kamar mandi bayar 5.000 sekali mandi. Akhirnya giliran mandi, terus kita buat tenda. Oke guys, dan sekarang tenda kita udah jadi, semua udah jadi. Sekarang kita lagi persiapin barang-barang, rapiin tenda, rapiin sleeping, rapiin tempat tidur, barang semuanya. Ini sunsetnya tadi kurang bagus, cuma ya boleh lah. Semoga sunrise-nya nanti bagus dan kita dapat Milky Way dan kita dapat momen di atas awan besok paginya. Oke, tonton terus video ini agar kalian tahu Indonesia itu sangat indah dan agar kalian bangga lahir di Indonesia. Nah, kita buat tenda itu kayak udah sekitar sore sih, jam-jam 5-an gitu. Dan di Puncak Mantar tuh lumayan rame sih cuy, tapi keren banget cuy. Kita nggak bisa ngeliat Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, dan kita bisa ngeliat Pulau Konawe yang udah kita kunjungin kemarin. Akhirnya kita buat tenda, terus ya menikmatilah keindahan Puncak Mantar. Oke guys, sekarang kita udah selesai mandi, selesai beres-beresin barang semuanya, dan tenda udah jadi. Sekarang kita mau masak, dan badan juga udah enak. Gimana Lil? Mantap, seger banget bro, walaupun di gunung ya, tapi kita mandi. Karena di Mantar ini ada kamar mandi juga, jadi kalau mau masuk kamar mandi 5.000 rupiah per satu kali masuk kamar mandinya. Jadi kita udah seger banget di sini, dan sekarang kita mau masak buat makan malam, dan tetap ikutin terus vlog ini. Oke. Setelah malam kita mulai masak-masak lagi, menikmati keindahan Puncak Mantar dan tidur di bawah-bawah 1000 bintang kayak hotel 1000 bintang kalau kata orang-orang tuh. Milky Way ada di atas kepala. Terus pokoknya pas kalau kita kebiasaan nih kalau malam, kalau nggak capek banget ya, kita tuh masak dulu bentar, habis masak habis makan ya udah kita gelar matras tuh di depan tenda, terus rebahan berempat, misalnya berempat, udah cerita, udah curhat segala macem. Oke guys, sekarang kita lagi nikmatin suasana malam di Puncak Mantar, dan sembari kita ngopi. Mana kopinya? Bokale di sini bawah. Sekalian kita udah buat kopi dan makan kuaci. Kita mau sharing-sharing juga, mau cerita-cerita pengalaman kita traveling bertiga ini. Karena Indra lagi tidur. Nah, kalau saya pengalaman paling ekstrim sih tadi malam, kayak naik boat tengah malam kayak gitu kan, jam 10 malam, dan rasanya di tengah laut tuh kayak cuma kita doang, dan takut sih kayak misalnya ada perahunya jatuh gitu, takut gak ada yang nolongin, kayak serem gitu, tapi asik gitu, pengalaman baru. Kalau Anjit gimana Anjit? Hah? Anjit kalau gimana Anjit? Saya bersama Bang Anjit juga dan sama Leo, dan kita mau tanya Bang Anjit dulu nih, kan Bang Anjit ini adalah salah satu pilot di Sembalun, pilot para layang, dan kemarin dia juga sempat dikirim ke Bali buat kerja, entah buat terbang atau buat apa. Kemarin di Bali ngapain Bang? Saya kemarin di Bali jadi bersiapin tamu atau preparein. Terus itu di Bali berapa lama kemarin Bang? Kemarin saya di Bali cuma 1 bulan 1 minggu. berarti 4 minggu gitu ya? Enggak, 5 minggu. Oh iya. Di Bali enak nggak Bang kehidupannya? Ya dibilang enak sih, enak. Kalau hawanya gimana?
Soalnya saya terakhir ke sana kemarin 1 tahun yang lalu. Panas nggak sih bang? Oh, panas sih, panas banget. Terus bang Ajit di Bali tuh sambil sering terbang juga atau cuma nyiapin tamu aja gitu? Kalau sore, kalau tamunya udah sepi, Terbang gitu? giliran kita yang terbang. Belajar gitu ya. Belajar. Kerjaannya enak ya, slow gitu. Ya kerja, Slow dapat duit gitu kan? dapat duit, kerja sambil liburan lah. Enak. Nah kalau Leo ini mulai suka traveling sejak kapan Leo? Sejak SMP sih dulu, karena bukan traveling sih, cuman kayak keluar berwisata gitu, kayaknya enak gini. Terus saya ya berinisiatif untuk pergi sendirilah atau sama teman berdua gitu. Terus pengalaman traveling yang pertama itu pergi-pergi sama teman atau sendiri gitu, kemana itu? Itu ke keliling Lombok pinggirnya itu sampai sini ya, dari titik awal Dari pinggir sampai- ke pinggir gitu? dari pinggir ke pinggir. Dari kita sisirin dari pinggir. Itu ini sebenarnya Leo ini traveling buat pelarian atau gimana? Ya karena senang aja sih kalau traveling. Kalau apa ya, di rumah sama di luar itu kesenangannya beda gitu. Jadi saya hanya mencari kesenangan. Ya sama kalau saya juga, kalau kayak apa maksudnya kalau traveling tuh kayak pas malam kayak gini tuh menikmati apa ciptaan Tuhan tuh benar-benar kayak tenang gitu, kayak nikmat gitu. Kita juga bisa lebih sadar ciptaan Tuhan kayak gini. Bener nggak Bang Anjit? Bener banget. Mantep. Bang Anjit ini juga udah sering ikut lomba para layang, jadi pilot. Temennya di mana-mana, keren lah pokoknya. Udah ini umurnya baru berapa umurnya Bang? 20 Baru ya. 20 tahun. 20 tahun udah bisa cari duit sendiri. Di ATM-nya aja suka 8 juta, 10 juta. Keren Itu lah hasil pokoknya Bang sendiri Anjit. loh, Hasil sendiri, bukan minta dari orang tua. Jadi ini patut dicontoh di Bang Anjit nih. Mantep Bang Anjit. Jadi menurut kalian nih gimana nih di Sumbawa nih? Perjalanan kita di Sumbawa kali ini. Sumbawa sih menurut saya nggak ada yang cuman apa ya, agak sepi gitu untuk cari makanan, agak sulit lah ya. Iya mungkin karena apa Mungkin ya? karena efek baru selesai lebaran H+1 juga ya. lebaran. Jadi jadinya kita susah cari warung, susah banget. Kalau Bang Anjit gimana nih kesannya kita ke Sumbawa nih? Liburan ke Sumbawa. Menurut saya sih Sumbawa ini lumayan bagus. Pantai-pantainya bersih dan orang-orangnya ramah. Dan kalau traveling tuh kayak gini tuh kayak kita tuh lebih bisa mengenal lebih luas orang lagi, jaringan kita di mana-mana gitu. Jadi sosial kita tuh tinggi kalau suka traveling kayak gitu. Jadi kalau masih muda jangan main di mall terus lah, lihat ciptaan Tuhan gitu. Kalau kan mall tuh ciptaan manusia. Nah kalau ini Bang Indra udah bangun nih. Ini bro. anak Bali nih, kuliah di Bali nih. Gimana Bang Indra nih pengalaman pertama kali traveling kemana Bang? Bang Cicing. Nggak tahu sih, soalnya dari kelas 5 MI. Oke, mungkin cukup aja sharing-sharingnya. Sekarang kita mau nanti kita lanjutin lagi pasti sharing-sharingnya tentang traveling. Dan sekarang kita mau masak dulu buat makan malam. Tadi kita udah cuma goreng jajan doang. Sekarang kita mau buat mie karena tadi kita udah makan nasi. Sekarang kita mau buat mie goreng. Oke. Di situ istirahat. Bangun kita sunrise. So what's up guys, sekarang saya udah bangun dan hari ini adalah hari terakhir kita di Sumbawa, hari ketiga. Dan anak-anak yang lain masih tidur, saya udah bangun. Ini masih jam sekitar 5:30 pagi. Kita akan mengejar sunrise, saya akan sunrise. Dan tadi kita udah coba potret Milky Way karena Milky Way di bawah, tapi cahaya bocor dari mana-mana dan hasilnya kurang bagus. Jadi kita tunggu sunrise saja dan kita motret buat oleh-oleh dari Mantar biar kita bisa update dan kalian bisa lihat di Instagram saya. Makanya jangan lupa follow Instagram saya. Dan setelah sunrise kita masak buat sarapan lalu kita pulang ke Lombok. Oke, jangan lupa share video ini dan lanjutin terus nonton channel saya. Jangan lupa di subscribe juga agar kalian tahu indahnya Indonesia itu seperti apa, karena saya akan mengajak kalian melihat keindahan Indonesia terus. Oke, selamat menonton. Dan wow, sunrise-nya bener-bener keren banget cuy. Kayak kita bisa ngelihat sejauh mata memandang gitu, keren sunrise-nya.
udah sunrise, sarapan. Makan spaghettinya kita sedang merebusnya, dan ini ada cookie teh sekarang adalah Bang Indra. Halo Bang. Halo guys. Hai. Sekarang setelah dimasak diapain ini Bang? Nggak tahu ini selanjutnya diolah oleh Bang Anjit. Oh Bang Anjit. Duh, Bang Indra wah. Ya, ini adalah spaghetti gunung buatan Bang Anjit dan Bang Indra. Sekarang Leo akan mereviewnya. Ayo Bang Leo. Ini dia. Gimana Bang? Emang Rasanya gimana Bang? Tekstur mie-nya? tekstur mie-nya agak keras. Keras. Aduh. Habis itu setelah sarapan kita keliling-keliling, dan kan si Sanjit sebelumnya pernah ke Puncak Mantar. Dia bilang di sini ada namanya pohon doa, kalau nggak salah pohon doa apa nggak pohon keberuntungan ya, antara itulah. Intinya kata si Sanjit itu kalau kita berdoa di bawah pohon itu nanti bakal dikabulkan katanya. Ya udah, gue sama si Leo sama si Sanjit bertiga, si Indra nunggu di tenda, kita cabut tuh bertiga ke pohon keberuntungan ini. Kalau gue sih nggak percaya ya begituan. Nah si Sanjit saking percayanya, udah kita datang ke pohon keberuntungan, dia berdoa tuh di bawah ke pohon keberuntungan tuh, berdoa. Dia nggak tahu sih dia doanya apa waktu itu. Setelah itu kita balik lagi ke tenda, kita beres-beres. Kawan-kawan, sekarang kita lagi di Mantar. Oke guys, sekarang kita lagi di mana nih, Jit? Lagi di Mantar, Sumbawa Barat. Sumbawa Barat. Ya. Ini view-nya luas banget ya, keren. View-nya bagus. Bikin ngangenin. Nah, terus kita di sini bisa lihat laut, pulau-pulau dan gunung tentunya. Dan di sana juga ada banyak sekali perbukit-bukitan. Oh, sungguh awesome. Mantar! Awesome. Dan udah kita balik ke Lombok. Dan pas kita udah perjalanan pulang ke Lombok, itu bener-bener duit tuh pas-pasan banget. Karena kan kita harus bayar buat kapal kan, buat tiket kapal, karena kita bawa motor jadi lumayan mahal. Udah, jadi kita beli nasi di pelabuhan. Lanjut. Ini namanya kerupuk kulit kambing. Ini enak. Renyah, gurih. Mantap. Udah akhirnya nyampe Lombok, dan ya salah perjalanan kita. Jadi menurut gua tuh Pulau Sumbawa itu salah satu tujuan wisata yang perlu dipertimbangkan sih. Buat kalian yang belum pernah mengunjungi Pulau Sumbawa, kalian harus coba. Karena di sana bener-bener banyak banget wisata yang mungkin belum ramai diketahui oleh banyak orang. Jadi masih asri gitu. Kayak contohnya Pulau Moyo, tapi gue belum pernah ke sana sih. Tapi Pulau Moyo itu bener-bener keren banget. Tapi kalau buat kalian yang nggak mau ribet dan nggak mau jauh dan nggak mau capek, Pulau Kenawa adalah pilihan terbaik sih. Karena untuk menuju Pulau Kenawa itu aksesnya cukup gampang dan hanya membutuhkan budget yang nggak banyak juga sih. Irit lah ibaratkan mah gitu. Jadi kalau menurut gue sih kalian harus cobain ya ke Pulau Kenawa dan ke Puncak Mantar tentunya guys. Puncak Mantar tuh bener-bener menyajikan yang wow, super the best banget. Oh ya, gue juga lupa ngasih tahu, sebenarnya di Puncak Mantar itu adalah spot para layang. Kan si Sanjit ini pilot para layang, jadi nggak heran sih dia sering ke Puncak Mantar kayak gitu. Jadi mungkin video perjalanan ke Pulau Sumbawa. Jadi mungkin video perjalanan gue menuju Pulau Sumbawa segitu aja dulu. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa di share dan boleh bantuin gue subscribe channel ini, bantuin gue menuju 1000 subscriber guys ya. Dan kalau kalian mau nanya tentang semua hal perjalanan gue menuju Pulau Sumbawa ini, kalian langsung aja tanya di kolom komentar. Apapun pertanyaan kalian akan gue jawab.
mengenai budget, bagaimana cara menujunya ke sana dan lain-lain, gue bakal jawab di kolom komentar. Langsung aja komen. Thank you banget guys sudah mampir di channel gue. Rokok dulu ya sebelum beres. Aduh, rokoknya udah mau habis, Cok. Thank you banget guys, kalian udah mampir ke channel gua. Jangan lupa kalian subscribe, bantuin gua menuju 1000 subscriber. Dan kalau kalian suka jangan lupa kalian like. Semoga kalian sehat selalu dan stay safe. See you.